Saya janda anak 2. Sekarang ini berat nanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Kumat batuk saya. Apakah saya zalim pada istri sahnya, istri dia yang pertama? Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zalim. Batasan zalim tidak zalim itu, mana dia baru zalim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang. Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustaz. Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustaz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah emak saya. Tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zalim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, tanya dia. Kakak, ini kan harta almarhumah emak kita kan? Ini harus dibagi. Zalim tidak zalim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Ini tak perlu saya detailkan lagi. Saya jawab secara umum saja. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak, pasti melanggar 4. Yang pertama, bin. Pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia, bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak, kebetulan perempuan anak itu. Lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA-nya dia positif. DNA tak laki. Tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan puak, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, pergaulan, sedangkan hukum batal. La haula